Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Amelia dengan NIM 2448201140. Di sini saya akan menjelaskan materi KBA tentang alkaloid, glikosida, dan saponin. Nah, yang pertama tuh kita langsung masuk saja ke alkaloid. Adalah senyawa metabolit sekunder yang mengandung atom nitrogen dan bersifat basa. Senyawa ini umumnya memiliki aktivitas farmakologis kuat seperti analgesik, stimulan, dan antimalaria. Alkaloid banyak ditemukan pada bagian tumbuhan seperti daun, akar, dan biji. Contoh alkaloid antara lain seperti morfin, kafein, nikotin, dan quinina. Nah, struktur alkaloid sendiri itu memiliki struktur kimia yang khas karena mengandung satu atau lebih atom nitrogen yang umumnya berada dalam cincin heterosiklik. Keberadaan atom nitrogen ini menyebabkan alkaloid bersifat basa dan mampu membentuk garam dengan asam. Kerangka struktur alkaloid sangat bervariasi dan dapat berupa cincin sederhana hingga struktur polisiklik yang kompleks, seperti pada golongan indol, isoquinolin, quinolin, atau purin. Terus selanjutnya ciri struktur utama alkaloid yaitu mengandung lebih dari satu atom nitrogen. Selanjutnya, nitrogen sering berada dalam cincin heterosiklik seperti piridin, indol, dan quinolin. Lalu umumnya memiliki struktur kompleks dan kaku. Terakhir bersifat basa dan dapat membentuk garam dengan asam. Selanjutnya itu ada peranan alkaloid. Alkaloid berperan penting dalam bidang farmasi karena memiliki aktivitas farmakologis yang kuat seperti analgesik, stimulan, antimalaria, dan anestetik. Dalam tanaman, alkaloid berfungsi sebagai zat pertahanan diri terhadap hama dan herbivora karena rasanya pahit dan bersifat toksik bagi organisme tersebut. Selanjutnya, glikosida. Glikosida adalah senyawa organik yang tersusun atas dua bagian, yaitu gugus gula atau glikon dan bagian non-gula atau aglikon, yang dihubungkan oleh ikatan glikosiklik. Dalam tubuh, glikosida dapat terurai menjadi kedua komponen tersebut dan menghasilkan efek farmakologis tertentu. Glikosida banyak ditemukan pada tanaman dan berperan penting dalam terapi. Misalnya glikosida jantung seperti digoxin yang digunakan untuk gangguan jantung. Selanjutnya, struktur glikosida. Glikosida tersusun atas dua komponen utama, yaitu bagian gula yang disebut glikon dan bagian non-gula yang disebut aglikon atau genin. Kedua bagian ini dihubungkan oleh ikatan glikosidik yang dapat berupa ikatan O, glikosida, N glikosida, S glikosida, atau C glikosida, tergantung pada atom yang terlibat dalam pengikatan. Gugus glikon bersifat polar dan meningkatkan kelarutan senyawa dalam air, sedangkan aglikon menentukan sifat kimia dan aktivitas farmakologis glikosida. Ciri struktur utama glikosida. Nah, berikut adalah di samping adalah struktur dari glikosida, yaitu memiliki ikatan glikosidik antara glikon dan aglikon. Lalu aglikon dapat berupa alkohol seperti fenol, flavonoid, steroid, atau antarkuinon. Lalu bersifat polar karena adanya gugus gula. Nah, peranan glikosida. Glikosida berperan sebagai senyawa aktif obat yang bekerja setelah mengalami pemecahan menjadi glikon dan aglikon di dalam tubuh. Dalam pengobatan, glikosida digunakan sebagai obat jantung, pencahar, anti radang, dan antimikroba. Pada tumbuhan, glikosida berfungsi sebagai cadangan senyawa aktif dan sistem pertahanan terhadap predator. Materi terakhir yaitu saponin. Saponin adalah senyawa glikosida alami yang memiliki sifat khas yaitu mampu membentuk busa seperti sabun saat dikocok dengan air. Saponin tersusun atas aglikon berupa sapogenin, triterpenoid atau steroid, dan gugus gula. Senyawa ini memiliki berbagai aktivitas biologis seperti antimikroba, antiinflamasi, imunomodulator, dan penurunan kolesterol, serta banyak ditemukan pada tanaman obat seperti ginseng dan daun kelor. Struktur saponin merupakan salah satu kelompok glikosida yang memiliki struktur khusus, yaitu tersusun atas aglikon yang disebut sapogenin dan satu atau lebih gugus gula. Sapogenin dapat berupa struktur steroid atau triterpenoid yang bersifat lipofilik, sedangkan gugus gula bersifat hidrofilik. Kombinasi kedua bagian tersebut menyebabkan saponin memiliki sifat amfipatik, yaitu mampu berinteraksi dengan air dan lemak sekaligus. Nah, berikut adalah
ciri struktur utama saponin itu adalah gambaran dari struktur dari saponin. Cirinya itu aglikon berupa sapogenin yang bersifat lipofilik. Sapogenin terdiri dari yang pertama triterpenoid, struktur pentosiklik, kedua itu adalah steroid, struktur tetrasiklik yaitu mirip hormon steroid. Lalu gugus gula bersifat hidrofilik dan memiliki struktur amfipatik, yaitu satu bagian suka air dan satu bagian suka lemak. Adapun peranan saponin berperan sebagai surfaktan alami karena mampu menurunkan tegangan permukaan dan membentuk busa. Dalam bidang farmasi dan kesehatan, saponin digunakan sebagai antimikroba, imunostimulan, antiinflamasi, dan penurunan kolesterol. Pada tanaman, saponin berfungsi sebagai pelindung dari mikroorganisme dan serangga. Baik, sekian dari saya. Bila ada salah kata atau kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.